Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1281 tak terkalahkan dalam pedang, Duguyan. Langit dipenuhi dengan empirins yang tak terhitung jumlahnya, dan para jenius transenden itu semakin menonjol. Mereka seperti protagonis di dunia ini, dan Pulau Kuksuan adalah panggung yang diperuntukkan bagi mereka. Ketika 8 murid sekte terkuat berkumpul, sekte-sekte besar juga mulai mengumpulkan orang-orang mereka di bawah para jenius terkuat mereka. Ini membuat seluruh langit penuh dengan orang, dan Lin Yun bahkan melihat banyak kultivator iblis menyerbu ke arah Pulau Kuksuan. Ayo kita bergegas juga. Tapi hati-hati karena tornado itu sangat menakutkan, kata Ye Ziling dengan ekspresi serius. Dia juga tidak berani ceroboh. Meskipun pembatasan hanya menargetkan para ahli alam inti Elysium, tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan. Tapi Lin Yun tidak terburu-buru untuk masuk dan mengikuti dari belakang Luo Hua. Tidak ada yang bisa kau lakukan jika batasan yang ditinggalkan oleh Pendeta Agung Kuksuan menargetkan dia. Kamu hanya akan terjebak di dalamnya. Lil Purple langsung mengerti apa yang Lin Yun coba lakukan setelah melihat tindakannya. Lanjutkan bicara dan aku harus mempertimbangkan untuk mengusirmu. Lin Yun memperingatkan. Dia sedikit takut dengan mulutnya, karena apapun yang buruk yang keluar dari mulutnya cenderung menjadi kenyataan. Kamu orang yang tidak berperasaan. Aku akan mengabaikanmu. Lil Purple mendengus dan menjadi diam. Kecepatan mereka tidak cepat atau lambat. Ketika mereka masuk ke dalam pembatasan, barulah mereka menyadari kalau tornado itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pembatasan itu begitu kuat sehingga bahkan para ahli alam dekrit samsara tidak dapat melakukan apapun, tapi itu tidak melakukan apapun pada empirins seperti mereka. Saat kelompok Lin Yun menyelidiki jalan mereka, dunia menjadi sepenuhnya terdiri dari angin. Sepertinya pemahaman saya tentang maksud angin masih terlalu rendah. Kekuatan angin tidak lebih lemah dari petir. Lin Yun tidak merasakan ketidaknyamanan di sini. Di sisi lain, tempat ini terasa bersahabat baginya. Bagaimanapun juga, tubuh Sage Naga Biru bawaannya memungkinkan dia untuk memiliki hubungan yang dekat dengan badai petir. Tapi Lin Yun segera menemukan sesuatu yang tidak biasa karena dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak setenang yang dia bayangkan, dan pembatasan di sini tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, suara perkelahian terdengar di depan mereka, bersama dengan fluktuasi energi. Sepertinya mereka mengalami angin kencang, kata Ye Ziling. Angin baleful adalah sesuatu yang jahat yang hanya ditemukan di tornado. Angin baleful biasa tidak akan memiliki kecerdasan dan hanya tahu bagaimana melahap apapun yang mendekatinya dengan naluri. Kemudian lagi, angin balin kadang-kadang akan melahirkan kecerdasan, seperti urat api yang Lin Yun temui di alam Xuan Huang. Tidak akan bisa dihindari bagi mereka untuk bertemu dengan angin kencang saat mereka terus masuk lebih dalam ke dalam tornado. Pada saat yang sama, ada banyak bintang yang bersinar seterang permata yang mengandung energi murni yang dikaitkan dengan angin. Perjalanan menuju Pulau Kuksuan tidaklah mudah, dan kita bisa melihat banyak pemandangan langka yang sulit ditemukan di luar. Ye Ziling dan Luo Hua tidak menahan diri. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi, melemparkan banyak empirins di belakang mereka. Cahaya secara bertahap menjadi lebih terang, yang berarti mereka semakin dekat dengan Pulau Kuksuan. Banyak sekte besar yang tidak terburu-buru dan akan bekerja sama untuk membunuh beberapa angin kencang. Bagaimanapun, angin baleful yang memiliki kecerdasan dapat menghasilkan mutiara suci yang mengandung esensi mereka setelah kematian, dan itu adalah harta langka yang hampir tidak dapat ditemukan di luar. Panen sebelum memasuki Pulau Kuksuan ini hanya membuat semua orang semakin bersemangat dan bahkan melupakan bagaimana para ahli alam inti Elysium yang meninggal beberapa saat yang lalu. Kakak senior, kelompok sekte King Lei. Jiang Liken tiba-tiba berkata ketika dia melihat kelompok Azure Thunder Sect. Ada banyak dari mereka. Selain murid dari sekte mereka sendiri, mereka juga merekrut banyak ahli alam inti Elysium setengah langkah. Mereka tidak muda, dan mereka bisa membuat terobosan jika mereka mau. Mereka mungkin menunggu untuk memasuki Pulau Kuksuan sebelum membuat terobosan dan terbentuk menjadi kekuatan yang menakutkan. Setiap sekte dengan beberapa fondasi akan menyiapkan metode serupa. Sekte King Lei tidak terkecuali dalam hal ini.
Karena Ye Ziling tidak ingin menimbulkan masalah dan bersiap untuk melewati mereka, kelompok Azure Thunder Sect tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Siapa Lin Yun? Sebuah suara acuh tak acuh bergema dengan seseorang yang berdiri dengan sekelompok murid Sekte King Lei di sekelilingnya. Orang ini mengenakan pakaian ungu dengan mata tertutup rapat. Dia memancarkan sinar pedang yang menusuk. Dia adalah Du Guyan, Empyrean terkuat dari Sekte King Lei, dan dikenal tak terkalahkan dalam pedang. Dikatakan bahwa dia bisa bersaing dengan para jenius transenden itu, dan Lin Yun telah melihat orang ini dari jauh, bersaing untuk mendapatkan ramuan suci. Mencari saya. Lin Yun tanpa rasa takut tersenyum. Kamu benar-benar berani menonjol. Kakak senior Dugu, kau tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia dengan brutal membunuh banyak murid dari Sekte King Lei kita. Tidak ada ahli alam dekrit samsara di sini, dan membunuhnya sama saja dengan menghancurkan seekor semut. Darah harus dibayar dengan darah. Murid-murid Sekte King Lei menjadi marah ketika mereka melihat Lin Yun dan bahkan tidak bisa menahan niat membunuh mereka. Mereka memiliki banyak orang. Mereka tidak hanya memiliki ahli alam inti Elysium setengah langkah, tetapi juga beberapa ahli alam inti Elysium kecil yang berhasil melewati pembatasan. Lin Yun tetap di belakang, sisanya bisa pergi. Suara acuh tak acuh Du Guyan bergema. Sejak awal, dia bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah tidak ada satupun dari orang-orang ini yang layak baginya untuk membuka matanya. Tetapi ada juga rumor bahwa dia telah menempa sepasang mata pedang guntur biru, sepasang mata yang bisa membunuh hanya dengan tatapannya. Ketenarannya juga memberinya temperamen yang menakutkan dan membuatnya memiliki nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana jika saya menolak? Ye Ziling mengangkat alisnya dan meletakkan tangannya di atas pedangnya. Jika tidak ada negosiasi, maka hanya pertempuran yang akan menanti mereka. Hal ini langsung membuat suasana di sekitarnya menjadi tegang, dan konfrontasi ini juga menarik banyak perhatian. Semua orang penasaran karena terlalu tidak bijaksana untuk memulai pertarungan di sini saat mereka akan memasuki Pulau Kuksuan. Tetapi ketika mereka melihat Lin Yun, mereka langsung mengetahui semuanya. Bagaimanapun, mereka telah mendengar bahwa Lin Yun membunuh 8 orang jenius dari sekte besar, dan dia hanya hidup karena murid dari Master Pedang Yao Guang menonjol. Tapi banyak orang merasa pada saat itu bahwa Lin Yun akan ditakdirkan saat dia memasuki Pulau Kuksuan karena keributan yang dia timbulkan. Mereka merasa bahwa Lin Yun harus tetap rendah hati dan menyelinap ke pulau itu, dan semua orang benar-benar mengira dia akan melakukannya saat mereka tidak melihat Lin Yun bersaing untuk mendapatkan ramuan suci. Mereka mengira Lin Yun akan menyamar dan menyelinap ke pulau itu. Tapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan masuk begitu saja secara terang-terangan. Tanpa perlindungan seorang ahli alam dekrit samsara, akan aneh jika sekte-sekte besar tidak mengejarnya. Orang ini benar-benar tidak beruntung bertemu dengan Du Guyan. Du Guyan dikenal tak terkalahkan dalam pedang di antara generasi muda, seseorang yang mampu bersaing dengan para jenius transenden. Aku khawatir Lin Yun tidak akan bisa sampai ke pulau itu. Dia seharusnya tetap rendah hati. Sayang sekali. Banyak orang memiliki kesan yang baik tentang Lin Yun, dan pemandangan ini membuat mereka menggelengkan kepala sambil menghela nafas sebelum mereka pergi. Pertempuran akan segera pecah, dan akan merepotkan jika mereka terjebak di dalamnya. Pada saat yang sama, banyak tatapan diarahkan ke Du Guyan, dan penasaran dengan matanya yang dikabarkan. Kakak Ye, kemarilah. Tepat pada saat itu, tawa kecil bergema. Ketika semua orang menoleh ke sumber suara, mereka melihat sekelompok orang membawa kotak pedang di belakang mereka. Mereka berkumpul bersama seperti pedang tajam dan memancarkan aura pedang yang tak terbatas. Sekte Pedang. Semua orang berseru dengan ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, Sekte Pedang adalah sekte terkuat di jalur pedang di domain Tandus kuno. Orang yang berbicara adalah Mu Qingqing, dan dia berbicara seolah-olah dia tidak tahu tentang dendam antara Sekte King Lei dan Sekte Pedang Awan sekilas. Dia tersenyum saat menyapa Ye Ziling, dan ini langsung membuat semua orang dari Sekte King Lei gugup dengan wajah mereka menjadi jelek. Kakak senior. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah Du Guyan. Tetapi Du Guyan tidak berbicara saat dia berbalik menghadap pemuda berpakaian putih yang berdiri di belakang Mu Qingqing dengan mata tertutup. Pemuda berpakaian putih itu secara alami adalah Si Kong Zhou dari Sekte Pedang, peringkat keempat di peringkat Empyrean. Teman-temanmu. Si Kong Zhou bertanya saat dia berbalik untuk melihat Mu Qingqing. Menganggukkan kepalanya, Mu Qingqing tersenyum. Bisakah kita membantu mereka? Oh. Kalau begitu, kemarilah. Si Kong Zhou dengan santai menjawab tanpa melihat ke arah Du Guyan. Tepat pada saat ini, aura pedang yang menakutkan menyebar dari Du Guyan,
dan semua Empirins yang merasakannya langsung merasa seperti tercekik, seolah-olah hati mereka dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Tetapi tepat pada saat itu, sambaran petir bergemuruh di telinga semua orang dan aura pedang yang tak terbatas menghilang. Hal ini langsung membuat semua orang gugup dan bertanya-tanya apakah Du Guyan akan melawan si Kong Zhou. Salah satu dari mereka dikenal tak terkalahkan dalam pedang, sementara yang lain adalah jenius transenden dari Sekte Pedang. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Di saat yang sama, Lin Yun juga melebarkan mulutnya. Sekte Azure Thunder jelas datang untuknya, tapi sepertinya akan ada pertarungan antara Du Guyan dan si Kong Zhou dengan dia diabaikan, dan perasaan diabaikan tidak enak. Aku akan menunggumu di Pulau Kuxuan. Du Guyan akhirnya tidak membuka matanya dan pergi. Setelah Du Guyan, Jiang Liken dan yang lainnya menghela nafas lega, karena tekanan dari Du Guyan terlalu kuat, seolah-olah Du Guyan sendiri sebanding dengan seluruh sekte. Hehe, Kakak Ye, ikutlah bersama kami. Mari kita pergi bersama, senyum Mu Qingqing. Ye Ziling melonggarkan cengkeramannya pada pedangnya dan berkata, kamu akan masuk ke sekte pedang cepat atau lambat. Kakak senior, kau tidak takut aku akan memulai pertarungan dengan sekte pedang? Lagi pula, aku dikenal karena temperamenku yang baik. Kau tahu itu. Lin Yun tersenyum, tapi Ye Ziling hanya memutar matanya. Sepertinya aku tidak bisa menghindari mereka. Lin Yun menghela nafas ketika dia melihat Qin Tian dan Zhang Ting di dalam grup. Dia memiliki konflik dengan mereka beberapa hari yang lalu, dan mereka mungkin akan mulai membicarakannya sekarang. Beruntung dia memiliki temperamen yang baik. Ini membuat Lin Yun menyipitkan matanya sambil tersenyum sebelum dia terbang menuju sekte pedang bersama Ye Ziling. Bab 1282 memasuki Pulau 1. Sekte pedang bisa berada di peringkat 3 besar di antara 8 sekte terkuat di domain tandus kuno. Mereka memiliki formasi yang sangat besar, dengan hampir 1000 ahli alam inti Elysium setengah langkah. Itu bahkan lebih boros daripada sekte Qinglei. Ketika mereka memasuki Pulau Kuxuan, mereka akan segera membuat terobosan dan langsung berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Di antara kelompok itu, ada juga 5 ahli alam inti Elysium kecil, dan mereka akan segera mencoba dan membuat terobosan ke alam inti Elysium besar saat mereka memasuki Pulau Kuxuan. Ketika Lin Yun mendekati kelompok sekte pedang dengan Ye Ziling, dia dalam hati terkejut dengan formasi mewah mereka. Ini juga merupakan fondasi yang menakutkan dari sekte yang kuat, dan terlalu sulit bagi orang lain untuk bersaing dengan mereka. Berpikir bahwa dia mungkin harus menghadapi para ahli alam inti Elysium besar, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Dia ingin mencoba dan mewujudkan konstelasinya sesegera mungkin. Tuan Muda Lin, kita bertemu lagi. Mu Qingqing cukup ramah pada sekte pedang awan sekilas. Jarang ada orang dengan identitasnya yang memiliki pikiran seluas itu. Karena Mu Qingqing bersikap ramah, Lin Yun juga secara alami bersikap sopan padanya dan tersenyum. Ya, kita bertemu lagi. Mu Qingqing menganggukkan kepalanya dan menyapa murid-murid lain dari sekte pedang awan sekilas sebelum memperkenalkan mereka pada si Kong Zhou. Nona Ye, ingatlah untuk mengunjungi sekte Scarlet Firmament saat Anda bergabung dengan sekte pedang. Yang bisa saya katakan adalah seperti ayah, seperti anak perempuan. Si Kong Zhou menganggukkan kepalanya kepada semua orang dan melihat lagi ke arah Ye Ziling, terutama saat dia menyebutkan ayahnya. Dilihat dari nadanya, dia sepertinya sangat menghormati ayahnya, Jian Jingtian. Mari kita bicarakan itu nanti. Ye Ziling dengan tenang menjawab. Kudengar kau berhasil mendapatkan obat mujarab suci. Si Kong Zhou kemudian berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Ini membuat semua orang tercengang dan terkejut sesaat saat melihat Lin Yun. Bagaimanapun, mereka tahu betapa sulitnya mendapatkan ramuan suci, dengan begitu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Aku hanya beruntung, jawab Lin Yun. Tidak ada yang beruntung tentang itu. Si Kong Zhou menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tapi Du Guyan bukanlah lawan yang mudah, dan kau bukan lawannya. Jadi kamu harus berhati-hati di Pulau Kuxuan. Terima kasih atas perhatianmu, jawab Lin Yun. Si Kong Zhou hanya bersikap sopan. Dia segera melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kuxuan. Adapun Qin Tian dan yang lainnya, mereka berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Bagaimana itu tidak beruntung? Jika dia semampu itu, lalu mengapa dia tidak datang dan membantu saat obat mujarab suci lahir? Wajahnya sangat tebal untuk mencari bantuan dari sekte pedang setelah menjadi sasaran Du Guyan. Jika aku jadi dia, aku akan menyerahkan obat mujarab suci.
Lagi pula, satu-satunya hasil akhirnya adalah kematian saat dia memasuki Pulau Kuksuan dengan kekuatannya. Cek, wajahnya benar-benar tebal. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika mereka pergi. Jelas, mereka tidak senang dengan Lin Yun. Meskipun mereka lembut dengan kata-kata mereka, semua orang di sana setidaknya berada di alam Empyrean, dan tidak sulit bagi siapapun untuk mendengar apa yang mereka katakan. Mereka jelas secara tidak langsung mengatakan itu pada Lin Yun. Hanya itu yang kalian punya. Bukankah kalian baru saja menerima beberapa tamparan dariku saat di Sekte Pedang Fuyun? Lin Yun bergumam sambil menggosok hidungnya. Demikian juga, suaranya juga terdengar oleh mereka. Hal ini langsung membuat Zhang Ting dan yang lainnya geram karena Lin Yun benar-benar berani berbicara tentang bagaimana mereka dipermalukan di Sekte Pedang Fuyun di depan begitu banyak orang. Tidak perlu diganggu dengan seekor lalat, kata Qin Tian dengan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada Lin Yun sejak awal. Mari kita lihat bagaimana dia akan melakukannya di Pulau Kuksuan. Zhang Ting dan teman-temannya berbicara di antara mereka sendiri. Hal ini membuat Ye Ziling geram karena orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Ini langsung membuat ekspresinya berubah menjadi gelap. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa dia tidak memiliki amarah? Aku akan bergabung dengan Sekte Pedang, cepat atau lambat. Lin Yun mengedipkan mata pada Ye Ziling, menandakan bahwa tidak ada gunanya marah pada mereka. Ayo lanjutkan. Paling tidak akan ada masalah di sepanjang jalan dengan adanya Sekte Pedang, kata Lin Yun sambil menepuk pundak Ye Ziling, mengikuti rombongan Sekte Pedang. Oh, adik laki-laki, apakah matahari terbit di sisi yang salah hari ini? Jiang Liken berkata dengan nada terkejut. Tapi Lin Yun hanya meliriknya sebelum dia tersenyum. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak tahu kalau aku dikenal memiliki temperamen yang baik? Aku bahkan tidak akan menginjak semut, jadi bagaimana aku bisa marah karena masalah seperti itu? Hahaha. Semua orang dari Sekte Pedang Fuyun tertawa. Jelas, tidak satu pun dari mereka yang percaya pada apa yang dikatakan Lin Yun. Ada apa? Tidak ada yang percaya padaku. Lin Yun berkata dengan nada tertekan. Di bawah lelucon Lin Yun, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Kuksuan bersama Sekte Pedang. Seluruh perjalanan berjalan lancar dan mereka tidak mengalami masalah di sepanjang jalan. 4 jam kemudian, mereka terhalang oleh penghalang di depan jalan mereka. Ternyata ada penghalang di dalam pembatasan, dan mereka hanya bisa mencapai Pulau Kuksuan dengan memecahkan penghalang ini. Karena penghalang itu dengan cepat melemah, itu berarti mereka hanya perlu menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berkumpul di luar penghalang. Para jenius transenden dari domain tandus kuno mungkin semuanya berkumpul di sini. Kata Ye Ziling. Saya tidak mengenal mereka. Apakah Anda keberatan memperkenalkan mereka kepada saya? Luo Hua, yang diam sepanjang jalan, tiba-tiba angkat bicara. Kata-katanya membuat Ye Ziling terkejut. Bagaimanapun, Luo Hua adalah seseorang yang tidak tertarik pada siapapun, berdasarkan kesannya terhadapnya, tetapi dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi setelah melirik Lin Yun. Ternyata Luo Hua mengkhawatirkan Lin Yun dan ingin dia tahu siapa yang harus diawaspadai setelah memasuki Pulau Kuksuan. Yang paling menakutkan secara alami adalah 3 jenius transenden dari Sekte Xuantian. Mereka juga disebut 3 orang suci dari Sekte Xuantian. Ye Ziling menyapu sekilas pada 3 orang yang menjadi pusat perhatian di antara kelompok Sekte Xuantian, dan ketiganya memancarkan aura yang menakutkan. Mereka disebut 3 orang suci dari Sekte Xuantian, tapi mereka bukanlah orang suci yang sebenarnya. Ini hanyalah sebuah bentuk panggilan yang diberikan orang lain kepada mereka. Ini berarti mereka bertiga memiliki potensi untuk menjadi orang suci, dan orang-orang dari generasi yang lebih tua memiliki harapan yang besar untuk mereka. Di masa depan, Sekte Xuantian pasti akan dapat mencapai ketinggian baru di tangan mereka, dan ini adalah pengakuan atas potensi mereka. Di antara ketiganya, Qin Chang adalah yang terkuat di kehancuran timur. 2 tahun lalu, dia hanya menggunakan 3 jurus untuk mengalahkan juara peringkat Empyrean saat itu. Setelah itu, tidak ada yang mampu menggoyahkan posisinya sebagai peringkat pertama. Tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Ye Ziling berkata dengan ekspresi serius sebelum dia melanjutkan, sebelumnya, ketika obat mujarab suci muncul, saya mendengar bahwa dia tidak bergerak. Banyak orang mengatakan bahwa jika dia bergerak saat itu, pemuda berambut putih itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan suci. Dia benar-benar kuat, kata Luo Hua. Adapun Xuan Ying dan Lei Jue, mereka tidak lebih lemah dari Qin Chang.
Sebaliknya, mereka bahkan lebih terkenal daripada Qin Chang. Tapi ini hanya karena Qin Chang belum menunjukkan kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir. Itulah satu-satunya alasan mengapa dua orang lainnya lebih terkenal, kata Ye Ziling. Bab 1283 memasuki Pulau 2. Tepat pada saat itu, sekelompok pria berpakaian hitam muncul, diselimuti aura pembunuh, dan semuanya memiliki pedang sebagai senjata mereka. Melihat mereka, Ye Ziling melanjutkan dengan perkenalannya, mereka dari Paviliun Pedang Surgawi. Pemimpinnya adalah Nang Hongzhe. Di domain Tandus kuno, ada kontroversi besar tentang siapa pendekar pedang terkuat. Tapi tidak dapat disangkal bahwa Nang Hongzhe adalah yang terkuat dalam pedang di antara generasi termuda. Wajah Nang Hongzhe tenggelam dan mendengus ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Ziling. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang wanita yang berdiri di antara kelompok sekte pedang, dia tidak melakukan apa-apa kecuali mendengus. Bagaimana dengan wanita-wanita itu? Jiang Liken bertanya setelah mengumpulkan keberaniannya. Dia telah memperhatikan mereka selama beberapa waktu, tapi dia terlalu malu untuk bertanya tentang mereka. Setiap wanita itu cantik, dan mereka juga berani dalam berpakaian, belum lagi mereka semua memegang alat musik, seperti sitar, seruling, kecapi, dan banyak alat musik lainnya. Selain itu, mereka semua memancarkan temperamen yang luar biasa. Wanita yang tampaknya menjadi pemimpin itu bisa dianggap cantik, tetapi tidak benar-benar memukau. Namun demikian, pembawaannya unik, yang membuatnya semakin menonjol. Tidak hanya Jiang Liken, tapi hampir semua pria yang terjebak di luar penghalang memusatkan perhatian pada murid-murid Sekte Catatan Surga, dan bahkan Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka. Itu adalah jenius transenden dari Sekte Catatan Surgawi. Nama belakangnya juga Luo Sui. Dia berada di peringkat ke-6 dalam peringkat Empyrean, dan kamu mungkin mengenalnya, kata Ye Ziling sambil menatap Luo Hua. Saya tidak, jawab Luo Hua dengan jujur. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu asal-usul Luo Hua dengan cukup baik. Luo Hua mungkin bahkan tidak akan mengenal orang jenius di domain Tandus kuno. Bahkan jika dia tahu, dia mungkin hanya pernah mendengar nama mereka sebelumnya dan tidak ada yang lain. Tapi Lin Yun mungkin. Luo Hua tiba-tiba berkata. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia langsung tersenyum canggung karena dia tahu bahwa Luo Hua telah memergokinya sedang mengintip Luo Sui. Dia mungkin ingin mengenalnya, tapi itu pertanyaan apakah dia bisa menarik perhatiannya. Bagaimanapun, wanita dari Sekte Catatan Surgawi memiliki latar belakang yang sangat besar, dan tidak mengherankan jika murid-murid mereka menikah di Tanah Suci. Lin Yun masih kurang jika dia tertarik pada mereka. Ye Ziling tersenyum. Aku tidak sengaja menatapnya. Dialah yang menatapku lebih dulu. Melihat Ye Ziling dan Luo Hua bergabung, Lin Yun dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri. Kamu benar-benar percaya diri, cibir Ye Ziling. Matamu tertuju padamu. Jika kamu tidak menatapnya, bagaimana kamu tahu bahwa dia menatapmu? Luo Hua menjawab. Lin Yun langsung merasa sakit kepala. Dia benar-benar tidak berbohong. Dia tidak melihat Luo Sui pada awalnya, tapi dia bisa merasakan tatapannya padanya, dan bahkan memberinya senyuman. Tiba-tiba, perasaan yang sama datang lagi. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat Luo Sui melihat dengan senyum tipis. Luo Hua mendengus. Dengusannya langsung membuat Lin Yun teringat kembali sebelum dia berbalik untuk melihat Ye Ziling menatap tatapannya yang ceria dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia sudah tamat, dan dia tidak akan bisa membersihkan namanya, tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskannya. Tidak butuh waktu lama bagi pihak Sekte Guntur, kediaman Zamrud, lembah yang dalam, dan biara Vajra untuk tiba. Dengan itu, 8 sekte terkuat dari domain Tandus kuno telah berkumpul bersama. Hal ini segera membuat suasana di sekitarnya menjadi ramai. Di saat yang sama, penghalang itu juga berangsur-angsur melemah seiring berjalannya waktu. Tapi pihak Sekte Suantian adalah yang pertama kehabisan kesabaran dan membuat lubang di penghalang, memungkinkan mereka memasuki Pulau Kuksuan terlebih dahulu. Ayo pergi. Si Kong Zhou juga memancarkan sinar pedang sebelum memanifestasikan sinar pedang giok putih dengan jari-jarinya dan menciptakan robekan di penghalang. Setelah selesai, dia memimpin semua orang dari Sekte Pedang ke Pulau Kuksuan. Saat mereka hendak memasuki Pulau Kuksuan, semua orang dari Sekte Pedang Fuyun mengenakan ekspresi serius, bahkan Lin Yun menjatuhkan senyum di wajahnya sebelum menoleh kedua wanita itu dan yang lainnya, berhati-hatilah di dalam. Semua orang menganggukkan kepala mereka sebelum mereka memasuki penghalang,
mengikuti Sekte Pedang. Tepat sebelum Lin Yun hendak masuk, dia berbalik untuk melihat Luo Hua dan merasa lega setelah melihat bahwa dia bisa masuk tanpa masalah. Mengetuk kakinya di udara, Lin Yun juga memasuki penghalang seperti pedang yang tajam. Saat dia masuk, Lin Yun merasa seolah-olah dia ditarik ke dalam arus bawah. Dia hanya bisa melihat sosok-sosok yang kabur dan secara kasar bisa mengenalinya sebagai Jiang Liken dan yang lainnya. Tatapannya kemudian tertuju pada Luo Hua, dan tepat ketika dia ingin mendekatinya, dia menemukan bahwa dia secara paksa diseret oleh arus bawah. Di arus bawah, Lin Yun tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dia tidak tahu kemana dia diseret dan hanya bisa merasakan bahwa seluruh dunia berputar. Sesaat kemudian, setelah semuanya kembali normal, Lin Yun mendapati dirinya berada di udara dengan banyak orang di sekelilingnya. Mereka juga adalah orang-orang yang terseret oleh arus bawah. Warisan saya hanya akan diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Kalian hanya punya waktu 2 bulan. Jika tidak ada yang bisa mendapatkan warisanku setelah 2 bulan, pembatasan di sini akan sepenuhnya ditutup. Suara petapa agung Kuksuan bergema dari udara. Seluruh pulau itu luar biasa besar, dan di mana-mana diselimuti cahaya pelangi dari asal mula orang suci yang agung. Waktu sedikit terburu-buru, dia hanya punya waktu 2 bulan. Mari kita cari pil astral ilahi terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka saya juga bisa mencoba mencari ramuan suci. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia terburu-buru untuk mewujudkan konstelasinya. Jika kultivasinya terhenti di tahap galaksi, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan para jenius transenden yang berada di alam inti Elysium setengah langkah. Tepat pada saat itu, cahaya hitam berkelebat dan Lil Red muncul dari kotak pedang. Ketika keluar, ia terlihat bersemangat, dan mulai menyeringai. Permaisuri, kemana kita harus pergi? Lin Yun mendarat di tanah tandus. Meskipun ini adalah tanah tandus, sebenarnya tanah itu dipenuhi dengan segala macam bunga yang aneh, dan sekelilingnya dipenuhi dengan wewangian bunga. Namun, seluruh tempat itu terlalu besar, dan bunganya jauh dari satu sama lain. Jadi, beginilah cara Lin Yun mengetahui bahwa ini adalah tanah yang tandus. Mungkin ada reruntuhan kuno di tempat ini. Aku akan pergi melihat-lihat dengan Lil Red. Sedangkan kamu, tetaplah bertahan hidup. Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang dan menentukan arah sebelum pergi dengan Lil Red. Begitu saja, dia pergi sebelum Lin Yun bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua. Lin Yun terkejut, dia bisa merasakan bahwa Lil Purple sepertinya tertarik dengan Pulau Kuksuan, dan dia mungkin pergi untuk menyelidiki sesuatu. Tapi apa yang dia temukan? Lil Purple memiliki terlalu banyak rahasia yang menyelimutinya. Tapi karena dia tidak mau membicarakannya, Lin Yun juga tidak mau repot-repot bertanya. Ketika semakin banyak orang mulai berkumpul di udara, mereka akhirnya terbang seperti meteorit. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, setidaknya ada ratusan ribu Empyrean yang telah memasuki Pulau Kuksuan. Bab 1284 Malam yang Tenang. Ratusan ribu mungkin terdengar banyak, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh domain tandus kuno. Prefektur Azure yang dalam saja sudah sangat besar, belum lagi Prefektur Azure yang dalam hanyalah puncak gunung es dari domain tandus kuno. Di mata banyak orang, Prefektur Azure yang mendalam bahkan tidak termasuk dalam domain tandus kuno. Mayoritas empire dari domain tandus kuno telah datang. Meskipun ada banyak harta di sana, tidak diketahui apakah mereka bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Persaingan untuk mendapatkan ramuan Sein setengah langkah sudah sangat brutal sebelum pulau itu dibuka, belum lagi tidak ada sesepuh yang membatasi semua orang di pulau itu. Ini berarti kebrutalan akan mencapai tingkat yang sama sekali baru, dan akan lebih bagus lagi jika setengah dari orang-orang di sana bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Mari kita kenali lingkungan sekitar dulu, gumam Lin Yun. Tanah tandus ini aneh. Tanah itu cukup sunyi, namun tanaman-tanamannya hampir semuanya adalah tanaman spiritual yang berusia beberapa abad. Mereka seperti rumput liar yang mengotori tanah dan banyak orang bahkan tidak tertarik pada mereka. Kira-kira 4 jam kemudian, Lin Yun mendapat jawabannya. Tempat ini mungkin telah menjadi tanah tandus selama beberapa ribu tahun terakhir, dan kebocoran asal-usul orang suci yang hebat baru-baru ini mungkin menjadi penyebab pemandangan ini. Ini sedikit menakutkan, karena ini berarti bahwa petapa agung Kuksuan telah mencapai pencapaian tinggi dalam dao hidup dan mati. Kadang-kadang, Lin Yun bisa melihat orang-orang memperebutkan ramuan spiritual berusia ribuan tahun, dan ini hanyalah ujung pulau. Dia tidak tertarik untuk membantu siapapun, karena ini adalah aturan primitif di mana yang kuat memangsa yang lemah di sini.
Mungkin mereka yang diganggu sekarang akan berbalik dan menggertak mereka yang lebih lemah dari mereka. Dia juga tidak bisa diganggu dengan ramuan spiritual biasa. Dia lebih tertarik pada pil astral ilahi. Dia hanya berharap ada pil astral ilahi di sini, karena mereka cukup umum di zaman kuno. Jika dia bisa menemukan konstruksi yang lengkap, akan ada kemungkinan besar dia bisa mengumpulkan banyak dari mereka. Dia terburu-buru untuk membuat terobosan, tapi dia tahu bahwa dia harus menjaga ketenangan dan membiasakan diri dengan tempat ini terlebih dahulu. Begitu saja, 3 hari telah berlalu dan dia menerima berita bahwa para jenius transenden sedang melakukan persiapan untuk membuat terobosan ke alam inti Elysium. Sekte-sekte yang kuat telah mengumpulkan rune suci asal, dan bahkan mengeluarkan hadiah besar untuk mereka. Selama ada yang memiliki informasi tentang rune suci asal, mereka bersedia membeli berita itu dengan ramuan kuasi Sein. Ini adalah kabar baik bagi Lin Yun, karena dia tidak membutuhkan rune suci asal, untuk saat ini, jadi dia tidak akan memulai konflik dengan mereka dalam waktu dekat. Tapi ini juga berarti bahwa mereka akan menjadi kuat jika mereka berhasil mendapatkan rune suci asal. Sungguh merepotkan. Lin Yun menghela nafas. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi mereka jika dia ingin bersaing untuk mendapatkan asal mula orang suci yang hebat. Pada akhirnya, dia menenangkan diri dan memilih untuk melihat-lihat di tanah tandus. Tempat ini sangat besar, tetapi Lin Yun bahkan tidak menemukan ramuan Sein setengah langkah, yang mengejutkannya. Jadi, dia mengambil keputusan. Jika dia masih tidak bisa menemukan apapun dalam waktu 3 hari, maka dia harus meninggalkan tempat ini, bahkan jika dia tidak mau. Tapi 2 hari kemudian, dia tiba-tiba mencium aroma yang tidak biasa. Hal ini langsung membuat Lin Yun menyipitkan matanya dan tatapannya terhenti pada sebuah gunung. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa di sana. 100 mil jauhnya, ada gumpalan api biru melayang di udara dan aroma itu berasal darinya. Itu tampak seperti bunga dengan api sebagai kelopaknya. Di bawah kobaran api, ada sebuah batang yang sangat tipis. Ketika Lin Yun melihat bunga itu, dia terkejut karena dia mengenalinya sebagai malam yang tenang. Bunga ini sudah punah di zaman kuno, dan bijinya sudah lenyap dari dunia luar. Itu berada di peringkat ke-10 dalam peringkat bunga, tetapi telah menghilang selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, dia sekarang tahu mengapa tidak ada ramuan Sein setengah langkah di sekitar sini. Mayoritas dari mereka mungkin terserap olehnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengeksekusi transformasi 9 gagak emas dan terbang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh, Lin Yun telah menyeberang lebih dari 200 mil dan meraih bunga itu. Tapi saat dia meraih Serene Night, pemandangan aneh terjadi. Saat dia mencabut bunga itu, batang tipis itu terhubung ke tanah dalam radius berjuta-juta meter, menyebabkan retakan menyebar di tanah. Pada saat yang sama, akar yang tertanam dalam-dalam di tanah, juga tercabut seperti rambut. Saat tanah mulai bergetar, tentakel raksasa mulai menyembul dari permukaan tanah. Vitalitas di dataran tandus dengan cepat menghilang ketika akarnya tercabut, dan bunga yang tak terhitung jumlahnya mulai layu. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana bunga yang begitu indah tumbuh di atas monster seperti itu. Pada saat yang sama, Lin Yun bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari malam yang tenang saat tentakel mulai bergerak. Aura yang menakutkan menyapu, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Pada saat yang sama, cahaya keemasan mulai bersinar di permukaan tubuh Lin Yun dan dengan cepat dilahap oleh tentakel. Saat cahaya keemasan itu dilahap, tentakel dengan cepat mulai tumbuh. Pada saat yang sama, Lin Yun dapat merasakan bahwa vitalitasnya dengan cepat diserap oleh tentakel. Pulau Kuksuan benar-benar pengalaman yang membuka mata. Lin Yun tersenyum. Dia tenang. Ini mungkin akan merepotkan jika orang lain selain dia bertemu dengan malam yang tenang. Tapi vitalitas Lin Yun tidak terbatas seperti samudera, dan dia tidak akan kehabisan bahkan jika vitalitasnya terkuras oleh malam yang tenang selama 3 hari 3 malam. Saat menyerap vitalitas Lin Yun, bunga itu tampak bersemangat. Itu adalah benih yang tertinggal di zaman kuno, dan baru saja lahir. Jadi secara alami bersukacita karena bisa melahap begitu banyak vitalitas. Apakah itu cukup? Senyuman menghilang di wajah Lin Yun dengan kilatan dingin yang berkedip-kedip di pupil matanya. Saat dia mengayunkan lengannya, semua tentakel yang bersentuhan dengan lengannya dihancurkan oleh rune naga yang ada di permukaan tubuhnya. Detik berikutnya, Lin Yun semakin dekat dengan malam yang tenang. Saat rune naga ungu keemasan mulai mengalir ke tangannya, badai petir mulai berkumpul di telapak tangannya sebelum menjelma menjadi cakar naga yang mengulurkan tangannya.
Tabrakan itu menyebabkan ledakan besar, tetapi Lin Yun terkejut karena dia benar-benar menderita luka di telapak tangannya. Saat firasat buruk mulai muncul di dalam hatinya, Lin Yun mendorong seni naga suci Azure sampai batasnya, mati. Dalam sekejap, beberapa ratus garis cahaya menghantam malam yang tenang, dan setiap garis cahaya adalah bayangan yang ditinggalkan olehnya. Ini karena kecepatannya terlalu cepat. Saat tabrakan terus bergema, semua tentakelnya pecah dan malam yang tenang berubah menjadi bunga dengan 5 akar. Tepat pada saat itu, 10 sosok ganjil berlari, menyerbu ke arah malam yang tenang. Bagaimanapun, keributan yang disebabkan oleh Lin Yun terlalu besar dan secara alami menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat tentakel dihancurkan, mereka semua mengambil kesempatan ini untuk merebut malam yang tenang sebelum melarikan diri. Tapi cahaya menyatu pada saat ini dan menjelma menjadi sosok Lin Yun. Dia berada di udara, melihat semua orang dengan tangan yang ditarik bersama. Api yang menyelimuti malam yang tenang juga tiba-tiba meledak dan bunga seukuran telapak tangan tiba-tiba membesar, langsung mencapai lebih dari beberapa ratus kaki. Pada saat yang sama, aroma aneh keluar dari kuncup bunga yang mencapai para Empyrean. Para Empyreans itu segera merasa tidak berdaya saat mereka jatuh ke dalam ilusi sebelum kelopak bunga menelan mereka hidup-hidup. Ketika kelopak bunga itu terbuka sekali lagi, yang tersisa hanyalah tumpukan kerangka yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, seorang wanita yang kabur muncul dari kuncup bunga. Kulitnya berwarna biru dan ditutupi dengan tanda iblis, belum lagi dia memancarkan aura yang sangat jahat. Dia tidak memiliki tubuh bagian bawah, tetapi tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Tubuh bagian bawahnya terhubung ke bunga. Kau membunuh inangku, jadi kau akan menjadi inangku yang baru. Sebuah suara yang menyihir bergema saat wanita itu mengulurkan tangan ke arah Lin Yun. Tapi ketika dia datang ke hadapan Lin Yun, dia hanya berhasil meraih bayangan Lin Yun. Lin Yun sudah melarikan diri saat dia melihat situasinya tidak benar. 100 mil jauhnya, Lin Yun berada di atas batu besar sambil memandangi bunga itu. Bahkan seorang ahli alam inti Elysium yang lebih hebat pun mungkin tidak akan bisa menaklukkannya. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia memiliki luka di telapak tangannya. Bahkan jika Serene Knight baru saja lahir, tidak masuk akal jika dia begitu kuat. Tetapi jika dia bisa menaklukkan bunga ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk meningkatkan pedang pemakaman bunga menjadi artefak suci. Ini membuat mata Lin Yun berkedip, mewakili keraguannya, tapi dia segera menyerah pada ide ini. Bunga ini terlalu tidak biasa. Tidak hanya bisa menarik orang lain ke dalam ilusi, itu bahkan telah memanifestasikan tubuh humanoid. Hal ini sama sekali tidak pernah terdengar, dan sepertinya rumor itu benar. Ini seharusnya merupakan tanah terlarang kuno sebelum ditempati oleh orang suci layu yang mendalam. Saat sepasang sayap emas muncul di punggungnya, Lin Yun membumbung tinggi ke langit dan dengan cepat meninggalkan wilayah ini. Setelah dia pergi, malam yang tenang kembali ke bentuk bunga yang diselimuti api. Itu seperti sebuah wasiat yang terbang menuju batu yang sempat didiami Lin Yun, seolah-olah berusaha mengingat aroma Lin Yun. Bab 1285 sangat disai. 4 jam setelah Lin Yun pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan melepaskan ide itu di benaknya. Bagaimanapun, para jenius transenden sedang mencari rune suci asal, dan malam yang tenang mungkin memiliki rune suci asal. Itu sama seperti rune metal naga api darah yang terlahir dengan kecerdasan jahat dan ingin melahapnya saat itu. Tapi pada akhirnya, itu dilahap oleh seni naga suci Azure miliknya. Tapi malam yang tenang memberinya perasaan yang lebih jahat. Dia merasa bahwa bahkan niat pedangnya tidak dapat menghentikan Serene Knight untuk melahap vitalitasnya. Kemudian lagi, itu juga karena dia tidak mengeluarkan niat pedang langit. Pulau Kuksuan telah mengalami kedamaian singkat sebelum segala macam reruntuhan ditemukan. Selain itu, harta karun yang ditemukan langsung menyebabkan persaingan besar, dan itu bahkan lebih intens daripada pertempuran untuk ramuan Sein setengah langkah. Semua orang jenius praktis mengerahkan seluruh kemampuannya dalam kompetisi ini. Jangankan para jenius dari 8 sekte terkuat, bahkan sekte-sekte besar pun memiliki keunggulan yang luar biasa. Mereka mungkin juga berada di alam Empyrean, tapi mereka jauh lebih kuat dari yang lain dan mereka dapat dengan mudah menekan 10 orang dalam kultivasi yang sama. Jadi, setiap kali harta karun muncul di Pulau Kuksuan, wilayah itu akan direduksi menjadi rumah jagal. Di sebuah pulau spiritual yang terletak di suatu tempat di Pulau Kuksuan, seluruh wilayah diselimuti kabut.
Ada 10 mayat binatang iblis aneh di tanah, dan mayat-mayat itu tidak memiliki sedikit pun vitalitas di sekitar danau yang mengering. Kematian binatang-binatang iblis itu sangat menakutkan, dan mereka secara praktis tercabik-cabik. Di tengah danau kering itu ada teratai hitam yang diselimuti aura iblis. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu akan tampak seolah-olah aura iblis itu hidup saat ia bermanifestasi menjadi garis besar naga Jiao, membuat teratai ini terlihat lebih aneh. Ini adalah teratai iblis api hitam. Jika ini muncul di dunia luar, itu bahkan akan memicu persaingan antara para ahli alam Dektrit Samsara. Pada saat ini, ada ratusan ahli dari Sekte Suantian di sekitar pulau. Ada lebih dari 100 ahli di alam inti Elysium, dan bahkan ada yang di alam inti Elysium besar. Hehe, sepertinya ketua sekte itu benar. Teratai iblis api hitam benar-benar ada di sini. Lei Jue dari 3 orang suci menyeringai. Selamat, kakak senior. Suan Ying berkata dengan iri di matanya. Meskipun mereka bertiga sama-sama terkenal, semua orang tahu bahwa sekte itu secara alami memiliki harapan yang lebih tinggi untuk Qin Chang, yang berasal dari klan Dewa Neter. Qin Chang terlalu cerdas. Paling tidak, Lei Jue dan Suan Ying tidak memiliki banyak rasa kehadiran di sekitarnya. Mereka tahu bahwa pasti ada rune suci asal di teratai iblis api hitam, dan itu bukan rune suci asal biasa. Jadi ini membuat teratai iblis api hitam sangat menggoda mereka bertiga. Tapi ini adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh suci tertinggi surga yang mendalam untuk Qin Chang, jadi tidak ada yang bisa mereka berdua lakukan, bahkan jika mereka tidak senang. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Aku akan mengasingkan diri di sini, jadi jangan ganggu aku sebelum istana layu mendalam muncul, kata Qin Chang dengan dingin. Kata-katanya membuat wajah Lei Jue dan Suan Ying berubah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan pada Qin Chang. Aku khawatir tidak akan mudah untuk menaklukkan teratai iblis api hitam. Pakar alam inti Elysium besar dari Sekte Suantian berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir tentang itu. Saya secara alami memiliki cara saya sendiri. Kata Qin Chang. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada ahli alam inti Elysium besar ini. Kalau begitu, ayo kita pergi. Lei Jue melambaikan tangannya sebelum dia meninggalkan tempat ini bersama Suan Ying. Tidak lama setelah mereka pergi, fluktuasi energi yang menakutkan terjadi di danau yang mengering, dan ini membuat rasa takut melintas di pupil mata Suan Ying. Mereka bertiga mungkin sama-sama terkenal, tapi dia tahu bahwa Qin Chang jauh lebih kuat dari mereka berdua. Kekuatan kakak senior benar-benar tak terduga. Sebagai peringkat pertama di peringkat Empyrean, tidak ada yang pernah melihat kekuatan penuh Qin Chang sebelumnya. Ini juga saatnya bagi kita untuk berusaha lebih keras. Saya percaya bahwa peluang di Pulau Kuksuan bukan hanya teratai iblis api hitam. Dengan itu, keduanya memimpin sebuah kelompok orang sebelum mereka pergi. Di saat yang sama, para jenius transenden dari 7 sekte terkuat lainnya juga pergi untuk mencari rune suci asal mereka sendiri. Setiap sekte tersebut memiliki sejarah lebih dari 3000 tahun, dan pada saat itu, Pulau Kuksuan masih belum disegel oleh orang suci layu mendalam. Jadi mereka memiliki informasi tentang pulau ini yang tidak akan diketahui orang lain. Fondasi ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh sekte-sekte besar. Bahkan orang jenius seperti Duguyan hanya bisa mencari rune suci asal sendiri, dan dia juga harus menghabiskan waktu lama untuk menyempurnakannya. Jika dia tidak beruntung, dia bahkan mungkin tidak menemukan rune suci asal untuk dirinya sendiri. 3 hari kemudian, Lin Yun muncul di reruntuhan yang compang camping dengan tangan kosong. Dia tidak mendapatkan apapun sejak dia meninggalkan tanah tandus itu. Lebih tepatnya, dia tidak mendapatkan hasil panen sejak memasuki Pulau Kuksuan. Ini tidak normal, dan ini membuat Lin Yun merasa tidak berdaya. Itu bukan karena tidak ada harta karun di Pulau Kuksuan. Obat mujarab spiritual beberapa ratus tahun dapat ditemukan di mana-mana, dan yang mencapai 1000 tahun juga dapat ditemukan. Bagaimanapun juga, pertumbuhan ramuan akan dipercepat dengan energi spiritual di sini, dan semua orang pasti bisa mendapatkan sesuatu selama mereka berhasil bertahan hidup. Tetapi bahkan ramuan yang mencapai lebih dari 1000 tahun tidak bisa menarik perhatian Lin Yun. Bukan karena dia memiliki nafsu makan yang besar, tapi tidak ada gunanya baginya untuk memurnikannya. Dia telah memurnikan terlalu banyak obat mujarab, dan ini membangun resistensi dalam tubuhnya. Jadi hanya obat mujarab semu yang hampir tidak bisa menarik perhatiannya. Tapi jika terlalu banyak orang bersaing untuk mendapatkannya, itu juga tidak ada gunanya baginya untuk mendapatkannya, kecuali itu adalah ramuan suci yang sebanding dengan buah darah naga.
Tapi obat mujarab suci terlalu langka, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia temukan hanya dengan menjadi cemas. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya tahu mengapa Feng Jue mengatakan sulit untuk menemukan ramuan suci, dan inilah mengapa Feng Jue mengatakan dia beruntung mendapatkan ramuan suci di luar Pulau Kuxuan. Semoga saja keberuntunganku belum habis. Lin Yun menyapu sekilas kereruntuhan kuno dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika dia tidak dapat menemukan ramuan suci, tetapi jika dia tidak dapat menemukan pil astral ilahi, maka dia akan membuang-buang waktunya di sini. Tapi berita yang dia terima dalam beberapa hari terakhir tidak bisa tidak membuatnya cemas karena para jenius transenden itu telah menemukan rune suci asal mereka, dan mereka berada dalam pengasingan untuk menyempurnakannya. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka, dan itu bisa menyebabkan kegemparan besar di domain tandus kuno jika mereka berhasil.